Di balik sejarah panjang Islam, ada satu sosok yang selalu disebut-sebut sebagai fitnah terbesar bagi umat manusia, Dajjal. Ia bukan sekadar kisah fiksi atau dongeng lama, melainkan peringatan nyata dari Rasulullah. Dajjal digambarkan sebagai makhluk yang akan menipu manusia dengan kekuatan luar biasa, hingga banyak yang mengikutinya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Dajjal? Dari mana asalnya? Dan apa rahasia di balik kemunculannya yang penuh misteri? Rasulullah menjelaskan bahwa tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal sejak Allah menciptakan Adam hingga akhir zaman. Dajjal bukan manusia biasa. Ia akan membawa kekuatan yang membuat orang kagum sekaligus takut. Banyak yang keliru menganggap Dajjal hanya cerita horor, padahal Rasulullah menyampaikan dengan tegas tanda-tanda dan bahayanya. Apakah mungkin Dajjal sudah ada di dunia saat ini, menunggu waktunya untuk muncul? Ciri fisik Dajjal begitu jelas dijelaskan. Ia buta sebelah matanya, dan di dahinya tertulis kata kafir yang bisa dibaca oleh orang beriman, baik yang bisa membaca maupun tidak. Dengan wajah menyeramkan, ia akan memikat manusia dengan tipu daya luar biasa. Dajjal tidak hanya menakutkan karena penampilannya, tapi karena kemampuannya memperdaya akal dan iman manusia. Bayangkan, bagaimana jika suatu hari ia muncul di hadapan kita? Yang lebih mencengangkan, Dajjal mampu menunjukkan hal-hal yang tampak seperti mukjizat. Ia bisa membuat padang tandus menjadi subur, menghidupkan tanaman, hingga menurunkan hujan. Bahkan, ia akan memberi makan orang-orang yang mengikutinya, sementara yang menolak akan dibiarkan kelaparan. Inilah ujian paling berat, ketika manusia diuji bukan hanya dengan keimanan, tapi juga kebutuhan hidup. Bagaimana jika seseorang lapar, lalu Dajjal menawarkan makanan? Banyak yang tidak tahu, Dajjal saat ini tidak bebas berkeliaran. Dalam sebuah hadis, disebutkan ia terikat di sebuah pulau terpencil. Sahabat Nabi pernah bertemu dengan sosok misterius bernama Tamim Ad-Dari yang menyaksikan Dajjal dalam keadaan terikat. Pulau itu masih menjadi misteri hingga kini. Pertanyaannya, jika benar Dajjal sudah ada, kapan ikatannya akan dilepas? Munculnya Dajjal adalah salah satu tanda besar kiamat. Ia akan keluar di masa penuh kekacauan, ketika manusia kehilangan arah, dunia dipenuhi peperangan, bencana, dan kezaliman. Dalam kondisi kacau itu, Dajjal hadir membawa janji palsu, seolah menjadi penyelamat. Banyak orang yang putus asa lalu mengikutinya, tanpa sadar sedang terjerumus dalam kebinasaan. Nabi Muhammad bahkan memberitahu umatnya tentang lokasi awal kemunculan Dajjal. Ia akan muncul dari arah Khurasan, sebuah wilayah yang kini mencakup Iran, Afghanistan, dan sekitarnya. Dari sana, ia akan bergerak ke seluruh penjuru dunia, menyebarkan fitnah dan mengumpulkan pengikut. Bayangkan, dari satu tempat ia akan mengguncang seluruh bumi. Yang menakutkan, hampir semua manusia akan terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Hanya mereka yang memiliki iman kuat dan lindungan Allah yang selamat. Rasulullah menegaskan, membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat adalah salah satu cara agar terhindar dari fitnahnya. Mengapa Al-Kahfi? Karena di dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi, yang penuh pelajaran tentang keteguhan iman di tengah ujian besar. Dajjal tidak bekerja sendirian, ia dibantu oleh pengikut-pengikut setia yang jumlahnya sangat banyak, terutama dari kalangan Yahudi. Mereka percaya pada kebohongan Dajjal dan menjadikannya sebagai pemimpin. Bersama pasukan besar, Dajjal akan menaklukkan kota demi kota, hingga akhirnya tiba di Makkah dan Madinah. Namun, di dua kota suci itu ia tidak akan bisa masuk, karena dijaga para malaikat. Satu hal yang paling mengerikan adalah bagaimana manusia mudah terperdaya oleh janji manis Dajjal. Ia menawarkan kemakmuran, makanan, kekayaan, bahkan kehidupan kembali bagi orang yang sudah mati. Semua itu membuat orang lemah iman rela sujud kepadanya. Padahal, semua itu hanyalah fata morgana. Fitnah Dajjal bukan sekadar fisik, melainkan ujian iman yang luar biasa. Namun, akhir perjalanan Dajjal sudah ditetapkan. Ia tidak akan berkuasa selamanya. Dalam riwayat, disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Nabi Isa lah yang kelak akan membunuh Dajjal di sebuah tempat bernama Lod, dekat Palestina. Peristiwa itu akan menjadi akhir dari fitnah terbesar umat manusia dan kemenangan iman atas kebatilan. Kisah Dajjal mengajarkan kita untuk selalu waspada. Fitnahnya bukan hanya nanti, tapi sudah mulai terasa dari sekarang. Banyak tipu daya dunia, kemewahan, dan godaan teknologi yang bisa melalaikan manusia dari iman. Semua itu adalah bayangan kecil dari fitnah Dajjal yang sesungguhnya. Karena itu, kita harus memperkuat iman sejak dini. Mengingat Dajjal bukan berarti menakut-nakuti, tapi justru mengingatkan. Nabi mengulang-ulang peringatan ini agar umatnya tidak lengah. Dengan iman, doa, dan amal saleh, kita bisa selamat dari fitnahnya. Dan jangan lupa,
Selalu mohon perlindungan kepada Allah dalam setiap salat, terutama dari 4 perkara fitnah hidup, fitnah mati, fitnah kubur, dan fitnah Dajjal. Apakah kamu siap menghadapi fitnah Dajjal jika ia muncul di zaman kita? Ingat, hanya iman dan pertolongan Allah yang bisa menyelamatkan. Karena itu, mari kita perkuat diri, membaca Al-Quran, berpegang teguh pada ajaran Rasulullah, dan jangan pernah goyah oleh dunia. Jika ingin terus tahu misteri Islam yang menggetarkan hati seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya sekarang juga.